Ini saya langsung bahas ke tema favorit dari teman-teman yang paling banyak di request. Ada 2, Pak Guru. Oh, apa itu? Yang pertama adalah Menteri Agama menyarankan agar masyarakat menyetor uang akikah atau kurban ke Basnas atau dikelola pemerintah daripada repot-repot motong kambing sendiri. Yang punya urusan selanjutnya adalah Basnas. Itu kita ada peraturan Basnas tersendiri. Nah, kalau ini kita kumpulkan sekitar 32 triliun. Sama dengan juga kurban itu. Sekitar 30 triliun juga tuh hewan kurban itu. Iya. Nah, kalau ini nanti kita organize dengan baik, ya, bikin regulasi khusus, misalnya tidak boleh menyembelih di sembarang tempat di Amerika, di Eropa kan, itu dihukum kalau ada orang menyembelih di tempat pemotongan. Wah, daripada repot-repot kirim ke sana gimana, udahlah store aja ke Istiqlal, nanti Istiqlal yang punya urusan nanti. Jadi store uang. Percayakah bila dikelola negara dengan kondisi kayak sekarang? Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul. Buat Baraya yang sampai sekarang masih terlilit utang, buat Baraya yang masih susah untuk berwirausaha, buat Baraya semua yang masih kesulitan untuk berpenghasilan, ayo saya ajak Baraya semuanya untuk mendapatkan kelas untuk berwirausaha, kelas untuk bebas utang. Ini gratis ya, gratis. Saya bikin sejumlah kelas, saya bikin sejumlah pertemuan untuk nolong teman-teman yang sampai sejauh ini masih terlilit utang dan masih terlilit pada masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah finansial. Waktunya itu tanggal 10 Mei 2026. Silahkan Baraya hadir, tempatnya di sini, daftarnya ke sini, nomor yang bisa dihubunginya ini. Jadi saya tunggu secepatnya. Kita bicara 2 hal ya. Pertama, saya setuju. Wow. Ya, saya setuju bahwa memang ini tuh urusannya Basnas, ini adalah urusan Kementerian Agama karena ini adalah bagian dari ritual. Jadi sebenarnya dalam tradisi Islam memang urusan-urusan seperti ini tuh diserahkan kepada negara. Jadi semisal ya, Baitul Mal. Baitul Mal itu ngurusin zakat, infak, sodako, termasuk kurban dan lain-lain. Kalau kurban itu ya 50-50 gitu ya, tapi kalau mungkin memang dikelola juga sama Baitul Mal gitu. Jadi dalam kerajaan-kerajaan, dalam pemerintahan Islam, Baitul Mal itu memang fungsinya adalah untuk itu. Jadi semuanya memang begitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dalam hal ini usulan itu tuh setuju. Biar apa? Biar tidak sporadis. Sekarang kejadian di Indonesia itu adalah kalau nyembelih sapi di Bandung itu tuh kita over. Sapinya terlalu banyak yang disembelih. Sedangkan di daerah-daerah itu jangankan sapi, kambing aja tidak. Itu masalahnya. Nah, kalau misalkan diserahkan kepada level nasional, kita urunan, nanti sapinya disebar secara lebih merata, mungkin itu akan mencapai keadilan. Itu kesetujuan saya yang pertama. Ya. Nah, tapi saya justru mau mempertanyakan kepada Menteri Agama. Kenapa kita sampai sekarang tuh masih sporadis setiap masjid berinisiatif gitu? Ya karena Menteri Agamanya nggak sanggup. Jadi yang membuat kita menjadi seperti ini tuh karena menterinya emang nggak sanggup. Dan sepanjang sejarah Kementerian Agama di Indonesia tuh nggak sanggup. Karena nggak sanggup ya kayak gini. Jadi ini tuh jangan diusulkan kepada rakyat. Ayo jangan sembelih itu tapi dipusatkan. Jangan usulkan kepada kami, Bapak yang bikin, Bapak yang selesaikan gitu. Kalau memang mau gitu. Nah, pertanyaan berikutnya itu bisa enggak sebenarnya ya, selain bisa atau enggak itu korup atau enggak. Karena Kementerian Agama itu di Indonesia cukup legend ya. Karena selalu ada aja ya. Iya, sepanjang sejarah kita tuh bukan sepanjang sejarah, mungkin sejak reformasi lah. Sejak reformasi, menteri yang paling banyak diciduk korupsi itu adalah Menteri Agama. Nah, dengan situasi yang seperti itu, dengan Kementerian Agama yang banyak makhluk-makhluk jahatnya di situ, masa mau diserahkan ke pusat gitu? Saya pikir sih memang harus ada koordinasi dan kerjasama. Jadi kalau mau tuh gini, bikinnya tuh kayak Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan itu berkewajiban untuk bikin sekolah, menyelenggarakan pendidikan. Tapi karena mereka nggak sanggup mengelola seluruh rakyat Indonesia, maka swasta dibuka. Itu logikanya tuh gitu kan. Nah, karena swastanya dibuka, maka swasta itu punya bargaining, punya daya tawar kepada pemerintah. Saya kan bantuan kamu nih. Jadi saya juga minta jatah, minta ini, termasuk
punya kesempatan untuk mengorek kurikulum, kita campurkan dengan kurikulum ini itu dan sebagainya, begitu kan? Tapi tetap ke Kementerian Pendidikan. Nah, kurban bisa nggak digituin? Jadi sebenarnya yang memang harus mengelola zakat, infak, sodakoh dalam konteks kenegaraan Islam itu memang Baitul Mal, itu memang pusat. Tapi kalau tidak mampu dan memang tidak mampu, Sepertinya iya. nah persilahkan kalangan swasta untuk melakukannya. Jadi kalau misalkan ada masjid ini inisiatif kurban sendiri, ada masjid, itu adalah wujud ketidakmampuan negara dalam memusatkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat atas ritual-ritual berbayar. Kan begitu. Jadi makanya sarannya itu jangan kepada rakyat, tapi kepada bapaknya sendiri, Kementerian Agamanya bisa nggak menyelenggarakan seperti itu dan buktikan kemampuannya. Nah, kalau nggak bisa, nah itu koordinir dan tolong juga bikin edukasi karena banyak sekali di Indonesia itu yang nyembelih sapinya nggak bener gitu ya. Sapinya lari-lari dulu, aduh kasihan. Atau sebelum disembelih dia tuh kan tempatnya kayak gitulah, kita tahu. Ya, tingkat kesejahteraan hewan di Indonesia itu miris. Tapi yang sering jadi pertanyaan juga bahwa Kementerian Agama tuh hanya ngurus agama Islam doang atau seluruh agama sih sebenarnya? Sebenarnya untuk agama Islam aja. Soalnya EKUA aja yang dikasih kartu buku nikah tuh hanya Islam. Iya, itu hanya untuk orang Islam aja. Jadi yang lain itu hanya pelengkap dan hanya agar kelihatan multi etnis, multi agama gitu. Karena Kementerian Agama itu awalnya itu muncul sebagai kompensasi dari ditolaknya pasal 1 sila ke-1 menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, itu kan ditolak. Nah, berarti kita sekuler dong. Enggak, kita bukan negara sekuler kok, kita negara ketuhanan, makanya dibikin Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama sebenarnya adalah untuk ngarepeh orang-orang Islam yang komplain karena sila pertama itu dihapuskan, maka dibikinlah Kementerian Agama itu. Begitu. Nah, tapi ketika Kementerian Agama kok jadi jadi Islamis banget gitu. Iya. Berarti negara kita jadi negara Islam. Nah, maka dimasukkanlah agama-agama yang lain. Sebenarnya dalam banyak hal orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, Buddha di Kementerian Agama tuh tidak mampu untuk berbicara. Bungkam aja gitu. Saya tuh punya teman misalkan dia guru agama Buddha. Nah, guru agama Buddha dia juga berhubungan dengan Kementerian Agama, perwakilan Buddha gitu. Tapi dia tuh suaranya hampir tidak didengar, kemudian ya sepi aja. Termasuk ingat nggak dulu ada masalah kebingungan, kegalauan Candi Borobudur. Candi Borobudur dikasih tiket mahal sama Pak Luhut Binsar. Kemudian ini gimana sih dimahal-mahalin, ini kayak gimana gitu kan. Orang Buddha nggak terima ya. Iya, bukan soal orang Buddha nggak. Iya orang Buddha. Kan dalam pikiran orang Buddha, Candi Borobudur itu bukan tempat wisata. Itu tuh tempat ritual. Tempat ritual agama mereka gitu. Jadi mereka tuh nggak masalah kalau ada orang yang datang berkunjung, nggak jadi masalah. Yang jadi masalahnya itu adalah kok mereka nggak dilibatkan dalam mengelola situs mereka sendiri gitu. Bayangin aja kita punya masjid itu tempat ritual, tempat sholat. Orang boleh keluar masuk sebagai wisatawan tuh boleh gitu. Cuman masalahnya ya bilang dulu atau sama DKM-nya gitu. Nah, dalam hal itu orang Buddha juga nggak ngomong, ya udahlah diiyahin aja gitu, yang kayak gitu. Kemudian yang surat 3 menteri, keputusan 3 menteri gitu soal misionaris dan sebagainya, itu juga biasanya yang bersuara lantang, yang berbicara itu adalah orang-orang agama Islam saja. Yang lain mah ya gitu. Dan selayaknya dimanapun minoritas pasti dikesampingkan lah ya. Enggak selayaknya minoritas dikesampingkan. Di negara-negara yang sudah mapan, minoritas itu kan dihilangkan. Lebih ngeri bahkan ya. Bukan ngeri, jadi nggak ada istilah mayoritas dan minoritas. Oh, I see. Karena jadi misalkan gini lah ya, misal ya, dirimu Islam, saya juga Islam, tapi gagasan kita tentang Tuhan tuh beda sebenarnya mah. Gagasan kita tentang takdir tuh punya tafsiran sendiri.
Bahkan gerakan sholat dirimu dan saya juga pasti beda, gak ada yang sama gitu. Jadi bahkan orang yang beragama tuh semuanya tuh beda-beda gitu. Jadi semuanya, setiap orang tuh minoritas. Setiap orang tuh minoritas. Jadi misalkan yang muslim, tapi di dalam muslim itu ada Wahabi. Di dalam Wahabi juga ternyata beda lagi. Wahabi itu banyak. Dan bahkan dari Wahabi yang banyak itu juga ternyata ada sempilan-sempilan kecil lagi yang semua orang Wahabi jejerin ketika mereka sholat, ketika mereka baca Quran, gak ada yang sama. Tetap aja beda gitu. Nah, jadi perbedaan antara misalkan Muslim dan Kristen itu tuh semu. Coba perbedaannya apa? Oh, kalau orang Kristen Tuhan itu 3, ada orang Kristen yang nyebut Tuhan itu 1. Dan ada orang Islam yang bikin cerita-cerita bahwa Tuhan itu bisa jadi Habib Anu gitu. Ya ada kan yang kayak gitu tuh ada gitu. Jadi maksudnya di negara-negara yang sudah mapan, mereka tuh melihat keberagaman itu bukan dalam konteks minoritas mayoritas, tapi dalam konteks bahwa setiap orang tuh memang punya pemikiran yang berbeda-beda, punya pemahaman perspektif yang berbeda-beda terkait dengan apa yang mereka pahami, apa yang mereka percaya, dan apa yang mereka identifikasi terhadap diri mereka sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalkan di Amerika Serikat, misal ya di Amerika Serikat, biar mayoritas minoritas tidak ada, gimana caranya? Jangan ngaku. Kayak di Perancis, jangan ngaku. Makanya di Perancis misalkan pakai hijab itu jadi bermasalah. Kenapa? Ketahuan ngakunya. Jadi ketahuan lu minoritas. Nah, ketahuan bisa diinjek-injek gitu. Coba kalau nggak ngaku. Kayak Zidane gitu, Zinedine Zidane. Udah berapa tahun orang-orang juga nggak berpikir dia tuh muslim atau enggak gitu. Oh, sama kayak ini statement Mesut Ozil, dia bilang kalau ketika tim saya kalah saya dianggap orang imigran. Imigran. Ketika menang saya orang Jerman. Nah, ya itu. Ini beneran satu lagi Pak Guru. Ini ada untuk sekian kalinya ada berita yang sangat miris di sebuah pondok pesantren. Ada seorang kiai yang mencabul 50 santri hingga hamil. Korban diancam dan dipaksa nikah dengan santri lain. Pondok pesantrennya itu pondok pesantren yatim piatu. Ada 1 kalimat 2 kalimat Pak Guru untuk fenomena yang sebenarnya bukan kali pertama. Dan juga kadang juga kalau misalkan saya dengar data dari Pak Guru ya yang soal pesantren banyak yang kayak gininya, sebenarnya kalau itu tuh perbandingannya itu karena di kampus juga kita tahu itu ada. Gue juga speechless sebenarnya dengan berita ini. Ada tanggapannya nggak Pak Guru? Tapi kalau di kampus pelecehan itu banyak, tapi jarang yang sampai hamil. Kalau yang di pesantren banyak. Karena yang di kampus mah pada pakai pengaman. Itu mah beda cerita lagi ya. Enggak itu sama ceritanya. Maksudnya apa coba? Transaksi ya satu mungkin. Bukan soal transaksi. Maksudnya SDM rendah. Kalau aku sebenarnya agak bingung pertanyaan, tapi kalau misalkan si korbannya itu kan ini banyak kan yang masih umuran SMP lah. Dia yatim piatu. Miris, dia nggak ada pilihan ya. Karena di berita yang munculnya adalah khusus untuk Kiai di Pati ini adalah diancamnya tuh diusir. Sedangkan dia yatim piatu perempuan. Jadi karena korban sampai banyak juga mereka semua sama-sama nggak ada pilihan. Mungkin nggak ya? Ini mungkin nggak ya? Yang mikirin adalah apakah dia tuh merencanakan dari awal atau setelah kumpul para santriwatinya baru dia kepikiran kayak itu? Enggak, sistem di pesantren yang itu ya, bukan semua pesantren. Sistem di pesantren yang itu tuh adalah mereka nggak punya kurikulum, mereka nggak punya peraturan, mereka nggak punya SOP, mereka nggak punya evaluasi, mereka nggak punya apa-apa. Yang penting ikhlas. Nah, karena itu maka semuanya itu diserahkan kepada ketakwaan masing-masing. Jadi karena itu mereka tidak akan punya antisipasi bagaimana kalau si guru tertarik pada santrinya gitu. Itu tuh mereka nggak bisa mengantisipasi yang seperti itu. Sehingga ya jalan aja pada akhirnya begitu. Itu yang pertama. Tapi di luar pernyataan dirimu yang sangat pesimis, saya justru melihat bahwa ini tuh kabar baik. Dari apa tuh? Kabar baik bahwa pertama pesantren itu digerebek. Ya betul, digerebek sama warga. Dan kedua, ada warga NU, Kiai NU yang akhirnya ngomong, ini mempermalukan NU. Alhamdulillah. Jadi dulu tuh,
Makanya saya tuh senang mengklaim gitu, dalam hal itu mengklaim komplainan saya gitu. Yang lama yang dulu kontroversial ya dan satu jalan dulu sendiri. ya dulu sendiri kontroversial tapi sekarang diterima bahkan sama ini. Jadi dulu tuh kalau ada kejadian seperti ini tuh pasti pesantrennya tuh dibela. Kiainya pasti dibela. Sekarang digeruduk, digrebek, bahkan ada kejadian pesantren tuh dibakar sama masyarakat. Jadi kita bukan ngedukung pembakaran pesantren, kita mendukung masyarakat yang lebih skeptis terhadap sesuatu yang berbau agama. Nah, itu saya tuh merasa bahwa ini tuh kabar baik. Artinya masyarakat tuh lebih berani bergerak bahkan terhadap otoritas yang dianggap sebagai suci gitu, sakral gitu. Ternyata kita berani untuk bergerak untuk itu. Jadi di luar simpati dan empati kita terhadap korban-korban, setidaknya kita tuh di sini mendapatkan sejumlah angin segar bahwa orang-orang tuh menjadi lebih sadar, menjadi paham gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi itu kiainya yang ininya ngomong ini tuh mempermalukan NU. Dulu tuh yang mewartakan ini yang dianggap mempermalukan NU tuh. Dulu tuh saya ngomong kritik terhadap ini, sayanya yang dianggap mempermalukan. Satu lawan banyak dulu ya. Nah sekarang alhamdulillah orang-orang sadar bahwa kalau melakukan seperti ini bukan yang memberitakan yang mempermalukan NU, tetapi pesantren itulah yang mempermalukan dirinya sendiri gitu. Nah, jadi jangan kejadian lagi. Jadi dalam hal ini ada evaluasi yang sangat penting dari lembaga terkait. Semoga ke depan memang lebih baik. Dan memang harus kita akui sekarang tahun 2026 entah disembunyikan atau tidak, karena memang ada instruksi untuk menyembunyikan ya berita-berita seperti ini. Tapi memang kekerasan seksual di tahun 2026 di pesantren itu turun. Syukurlah kalau benar turun. Jadi sejak kita bentrok di bulan Oktober itu habis-habisan. Nah, kemudian kan ada perintah dari Bapak politikus yang terhormat itu yang badannya tidak terlalu tinggi. Ya. Yang mungkin kecilnya stunting, saya nggak tahu. Dulu. Ya konon katanya beliau itu langsung bikin ini kumpul, jangan sampai beritakan wartawan pernah curhat sama saya soal itu gitu. Dan kemudian memang angkanya turun. Syukur kalau memang angka turun beneran, bukan angka ini. Tapi dengan kejadian yang terakhir ini sekali lagi ya, bukan berarti mensyukuri korban-korban yang berjatuhan, tetapi reaksi masyarakat sekarang terhadap kejadian itu tuh menjadi lebih dewasa gitu. Oh berarti dulu mah mungkin kaget karena ketika pemberitaan di pesantren tuh jadi seolah-olah semuanya kena. Sekarang jadi kayak ya udah kalau misalkan pesantren itu kena, hanya pesantren itu aja jelek. Kayak misalkan kalau ada siswa dari SD ini yang tawuran, ya udah berarti SD-nya aja yang bermasalah. Ya, kayak sekarang kalau misalkan pesantrennya pesantren di Kiai yang di Pati itu, berarti hanya Kiai pesantren dan Kiai itu aja yang brengsek berarti gitu ya. Enggak semua tergeneralisir. Iya, begitulah. Ya syukurlah. Oke Pak Guru, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.